Gimana cara dirubah ya? Gusit dulu. Bapak Ibu pekerja Resnas, mari kita mulai pada season yang kedua. Kita puji satu pujian. Indonesia sebentar lagi akan merayakan 79 dari kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak kemajuan yang sudah dicapainya. Itu semua karena campur tangan Tuhan lewat doa-doa kita. Mari kita katakan sama-sama lewat pujian bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Dan di situ kita bisa berkarya, menunaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kita ulang dari atas sekali lagi. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, Penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Saya sambut bangkit berdiri. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, Penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan. Yang terhormat Pak Dede Mandong berdoa membuka sesi. negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia,
penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Setiap kami mencintai bangsa kami ya Tuhan. Kalaupun kami hadir malam ini di tempat ini, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami datang ke Retnas Yamari ke-11 ini ya Tuhan, karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Ketika kami mengasihi Engkau Tuhan, kami tahu hati-Mu untuk bangsa kami. Dan kami mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Engkau terus berbicara di dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam acara malam hari ini ya Tuhan, berbicaralah bagi kami semua. Berbicaralah tentang Indonesia bagi kami, tentang bangsa kami bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan malam ini. Kami rindu malam ini ya Tuhan, Engkau terus berbicara bagi kami. Kami butuh perkenanan-Mu bagi kami ya Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah beracara di malam ini ya Tuhan. Teruslah berbicara bagi kami Tuhan. Dan kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan, sebebas-bebasnya bagi kami. Amen. Kami sayang Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan acara kami malam ini, sepanjang malam ini Tuhan, ke dalam pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Dipersilahkan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kota Semarang memang kota yang sangat penuh kesan. Ada satu ciri khas di kota Semarang, lumpia. Dan ada kota lama, ada kenangan juga. Sebuah gereja yang cukup peninggalan zaman Belanda. Sampai sekarang masih utuh dan menjadi objek wisata. Salah satunya kebanggaan Jawa Tengah. Oleh sebab itu kita disambut dengan kemegahan kota Semarang. Tetapi kita juga disambut dengan kehadiran kita oleh ketua panitia. Kami persilakan Ibu Yeni untuk menyatakan isi hatinya pada malam hari ini. Kasih yang sangat indah. Shalom. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena cintanya malam hari ini terlaksana juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan seperti perasaan saya malam hari ini, seperti baju yang saya pakai merah, hati saya begitu bahagia dan bangga karena saya melihat dan bertemu dengan Bapak Ibu yang sangat saya harapkan. Karena tidak ada kesempatan setiap hari saya bisa berjumpa, dan saat ini benar-benar semuanya bisa menghadiri, kecuali ya ada Ibu Ria yang memang kemarin sudah sempat saya WA, dan itu pun saya sangat luar biasa bersyukur karena ada banyak saya mendengar seperti Pak Bambang sakit,
Pak Jimmy, Ibu Sarah jatuh, Pak Yusuf, dan mungkin ya Ibu Rina, itu saya sedih. Saya hanya bisa berdoa. Saya menangis, saya bilang, Tuhan tolong mereka untuk bisa datang. Karena ini adalah kesempatan bagi kami setelah COVID, kita tidak Zoom lagi, dan malam hari ini Tuhan jawab. Itu perasaan terharu saya, sukacita saya. Kami sangat mengucap terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Rednas ini sebenarnya sejujurnya waktu Pak Andreas bilang untuk saya Semarang yang mengadakan itu, saya sedikit agak kaget dan pesimis ya, karena Semarang itu tidak banyak pengurus sudah ya, seperti Pak Nathan sudah nggak ada, Pak Jun udah nggak ada ya, tinggal saya, Bu Vero dan Pak Yanuar yang sebenarnya aktif. Ya, saya langsung bilang dengan Pak Yanuar, Pak, Semarang loh yang ditunjuk loh, gitu. Ya sudah toh Bu, gitu. Ya sudah, jalan aja gitu. Nah, ketika saya mulai lagi, ya udah Pak, yuk kita bikin random berdua. Saya hanya dengan Pak Yanuar berdua. Satu kali rapat, janjian rapat kedua kali, saya sudah sampai di Hotel Metro sini, saya WA Pak Yanuar, saya telepon Pak Yanuar, tidak ada respon sama sekali. Padahal Pak Yanuar itu orangnya on time. Saya bingung ini kenapa? Tidak pada biasanya Pak Yanuar itu seperti ini gitu. Tapi karena saya tidak punya WA Bu Wanda ya waktu itu, saya tidak bisa menghubungi istrinya. Saya bingung, saya tunggu dengan Bu Vero ini. Saya tunggu 2 jam, ada 2 jam, tidak ada respon. Nah, sampai seminggu kemudian ya Bu Wanda baru kasih tahu saya bahwa Pak Yanuar masuk rumah sakit. Betapa syoknya saya. Sudah mau mulai malah Pak Yanuar sakit. Nah itu saya bilang, Tuhan terus berjalan. Apa yang sudah Engkau tugaskan akan saya laksanakan, apapun yang terjadi. Dimulai dari tim kecil yang saya bentuk. Di situ mulai Tuhan tuntun. Juga saya berterima kasih pada anak saya Samuel, yang kamu sudah bantu Mama banyak dalam melaksanakan retret. Kiranya Tuhan memberkati perjalananmu. Dia hari-hari selalu mengikuti saya, Mah randonnya apa yang mau diupdate, ini apa, itu Samuel. Nah, dan ketemu dengan tim panitia yang baru Ibu Ratna Kim, dia juga luar biasa, begitu cekatan, sangat membantu saya, tulus, ya, apapun dikerjakan dengan baik. Terima kasih untuk Bu Ratna, juga Pak Yanuar yang sakit pun masih merespon walaupun sedikit-sedikit, dia masih memberikan perhatian juga kepada pelaksanaan Rednas ini. Juga mungkin panitia-panitia lain, Bu Vero ya, yang tim Freddy and Team Hospitality itu juga luar biasa, walaupun dalam tempo singkat ya, karena hanya beberapa bulan, 2 bulan mungkin mereka bekerja membantu saya, tapi ya puji Tuhan gitu. Dan sebagai ketua juga saya dalam pelaksanaan tentu banyak kekurangan ya, banyak kesalahan, mungkin tidak bisa maksimal. Dalam kesempatan ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena mungkin memang tim panitia itu memang baru dan mereka belum mengenal Yamari dan tidak terbiasa di MHM. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Rednas ini bisa membawa berkat yang luar biasa untuk kita semua, supaya menjadikan kita menjadi hamba yang berbahagia di akhir zaman. Sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Pak Andreas, Pak Mulyadi, Bu Hana Budi,
Pak Dedi Madong, Ibu Vera, dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua Panitia yang hari ini mengenakan kode dressnya merah menyala. Bagaikan hati kita sepulang dari tempat ini, kita harus menyala untuk memberitakan Injil Tuhan. Kasih sekali lagi pelot tangan yang luar biasa. Sehingga acara ini berjalan dengan baik, indah, dan sambutannya luar biasa, makanannya enak, tempat tidurnya juga enak. Betul nggak sih? Lega lagi, betul nggak? Iya kan? Mandinya enak, curahan airnya deres gitu. Jadi kita mesti bersih, sebersih hati kita sepulang dari Rednas ini. Amin. Tidak terasa perjalanan Yamari sudah berjalan berapa tahun? Bu Marianovi. Dan 64. Yang keras. 46 Nah, Bapak. agak benar. 46 tahun. Satu perjalanan yang luar biasa. Dan Bapak Michael Bambang itu ada di tengah-tengah Yamari sudah 45 tahun. Dan beliau hari ini saya yakin juga ikut bahagia. Sekalipun dia dihadapkan pergumulan kesehatan, kita berdoa ya agar beliau kembali di tengah-tengah kita. Dan untuk merayakan ulang tahun yang ke-46 ada kue ulang tahun yang hendak kita sama-sama merayakannya. Bukan secara kebetulan kalau hari ini hadir seluruh Indonesia dari keluarga besar Yamari yang ada di dalamnya. Saya undang Ketua Umum Bapak Pendeta Andreas Abianto dan Ibu, lalu Bapak-Bapak Ibu Pendeta Dr. Hana, lalu Pak Pendeta Dr. Mulyadi, Pak Dedi Madong, Bapak Ibu Mulyadi maju ke depan. Kayak acara 17 Agustus aku. Lalu ya, para BPH dan BPL diundang, lalu ketua-ketua Korta dari Rangkas Ibu Betty, dari Jakarta Bapak Petrus, dari Jateng Semarang Ibu Yeni, dari Cirebon Bapak Aniel, dari Solo Ibu Lydia, dari Purbalingga siapa yang mewakili dipersilahkan. Ibu Swandayani. Lalu dari Surabaya Bapak Heru, lalu dari Makassar Bapak Hadi Pohe. Adikku, iya. Mohon maaf apabila salah. Ciranjang Bapak Mangapul. Pak Ngapul. Ibu Rita Suhadi. Ya. Iya. Naik satu, rendah banget. Happy Maju ya. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Yamari. Happy birthday to you. Happy birthday. Bapak Ibu yang hari ini ada yang ulang tahun, yang ulang tahun bulan Agustus boleh ikut. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bapak Ibu yang ulang tahun bulan Agustus boleh ikut ke depan. Happy birthday. Happy birthday. Silakan Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Agustus. Yang saya tahu hari
tanggal 12 Pak Bambang tapi nggak hadir. Lalu tanggal 17 Ibu Sebentar dulu, baru aku ada Lydia. ngomong. Lalu 19 Bu Sarah Silakan Limuil. yang berulang tahun Ibu. Ini Sarah Limuil. Lalu 22 ya Pak Hadi. Ini soal semua. Tapi dia udah jadi anu. Ada lagi yang kebetulan. Oh Ibu Deborah. Tanggal berapa kamu? 18. Nah, pas hari ini ada yang berulang. Oh, 20. Ini Petrus 19. Ayo silakan. Iya. Ada lagi? Ayo, iya. Gimana kalau berdirinya agak miring dikit-dikit sih nggak cukup. Iya. Sini. Ngadepnya ke sono. Atau ke sono. Ngadepnya ke kue. Maju sedikit Bapak. Iya. Pak dokter maju di sini. Iya. Agak maju sedikit. Ayo miring. Sehingga. Iya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang. Sekarang juga tiup lilin. 2, 3. Ayo semua yang ada. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Potong kuenya. 2, 3. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Kasih tepuk tangan dong ulang tahunnya Yamari yang meriah. Ayo konsen ke Yamari. Iya, kita akan berdoa. Sebentar, habis doa dulu ya Bu. Iya, Bapak Andreas berdoa. Bukan, ada acara, bukan nunjuk, ada acara. Enggak ulang tahun ini. Ibu Ana Budi termasuk di dalam Yamari cukup lama. Jadi diberi kehormatan ibu yang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih dengan satu ucapan syukur bagaimana Tuhan menyertai Yamari sampai berumur 46 tahun. Pakai Tuhan hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan percayakan di dalam Yamari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Pelayanannya boleh menjadi berkat di mana mereka berada dan nama Tuhan yang ditinggikan. Banyak jiwa yang dari gelap datang kepada terang. Mereka yang terikat dibebaskan. Mereka yang ada di bawah kutuk dan hukuman dipatahkan. Kuasa kasih Allah terus memerdekakan setiap umat-Mu. Bapa, terima kasih, Kau ajaib bagi kami. Roh Kudus terus urapi hamba-hamba-Mu. Dan biar kiranya Tuhan terus memberi kekuatan khususnya untuk ketua kami, Bapak Pendeta Andreas dan seluruh jajarannya. Biar kiranya juga Tuhan memberi kesehatan untuk pendeta Bang. Kasih sayang Allah nyata juga untuk saudara-saudara kami yang lain. Juga untuk para bapak dan ibu yang ulang tahun di bulan Agustus ini. Biar kiranya Tuhan terus memberikan hikmat akal budi. Tuhan memberkati keluarganya, pelayanannya, kesehatannya. Urapan kasih Allah terus menyertai tiap-tiap hari ada damai sejahtera, sukacita. Dan selalu mampu untuk bersyukur. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua saudara kami yang hadir di ruangan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Amin.
Kita akan foto sebentar, para kameraman tetap kita berdiri, dan setelah itu Bu Yeni ada acara untuk Yamari yang akan diwakilkan kepada Bapak Pendeta Andreas. Maka dari itu kita foto dulu sebentar sayang. Iya, foto dulu. Mari kameraman dipoto. Iya. Ketemu sama Bapak. Nah, gitu. Cheese. Oke, jempol. Ibu Yani persilakan. Iya. Bapak Pendeta Andreas maju ke depan. Bukan, Bapak dapat hadiah ulang tahun dari Yamari, kan ketuanya Bapak. Iya. Nah, Ibu di sampingnya Bapak. Iya, gitu. Iya, iya. Maju ke depan sedikit. Oke. Iya. Happy birthday Yamari. Mana catatan kolak? Di situ. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya. Selamat Yamari. Puji Tuhan. Iya, siap. Iya, siap. Apa? Bukan. Udahlah. Aku yang jadi wasipnya. Ayo Pak. Hari ini kita sangat bahagia karena ulang tahun yang ke-46 dan kita puji sama-sama, dan betapa bahagianya kita semua, keluarga besar Yamari. Amin. Amin. Ayo kita memuji Tuhan, masuk di dalam sesi berikutnya. Siapa dia yang mengasihi kita? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi dari atas yuk hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya bahwa kita bersaudara. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan
Bertemu dalam kasihnya ya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, stop dulu. Jangan ngeliatin kuenya, kita memuji Tuhan. jadi melenceng fokus. Ya kan? Ada kue. Oh gini, gua kagak dibagiin gitu. Percayalah dapat. Ya kan? Percayalah. Naik nada dong. Yo, sekali lagi suaranya yang kenceng ya. Hari ini kurasa bahagia. Hari Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. ya. Ayo berdiri ya. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara Ayo bergandengan tangan. Jangan bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, Amin. kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan bertemu dalam kasihnya yuk. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, dan saudariku. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita bersuka cita. Mari kita bersuka di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk. Kalau ngelihat yang sudah oma opa tapi tetap bersuka cita, itu sesungguhnya awet muda loh. Bener. Kunci orang awet muda itu Pak Andreas tadi ngomong, dari wajahnya itu nampak. Enggak begini. Ya, cepet tua, ya kan? Nah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin. Bukan hanya sekedar obat, tapi obat yang manjur. Makanya dari itu setiap hari saya nggak mau susah, saudara. Tetap sukacita. Orang kalau saya memuji Tuhan, tangan saya ikut, kaki saya ikut. Orang ngomong bodoh amat, orang tua kok nyanyi kayak begini. Aku nyanyi untuk Tuhan, bukan gelas-gelas kaca. Enggak, saya enggak, ya kan? Nyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dalam hadiratnya ada janji Tuhan yang luar biasa akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Hana Triyanti Budi pada saat malam hari ini. Kita rasakan sama-sama. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah
datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dipersilakan Ibu Pendeta Dr. Hana. hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, kemuliaan terjadi saat itu terjadi saat datang di altarnya. Ini kami Bapa, berkati seluruh saudara kami yang hadir di tempat ini. Biar kami mengerti ada tantangan-tantangan dalam pelayanan kami. Dan kami keluar sebagai pemenang. Hamba menyerahkan jam-jam ini dalam tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Shalom saudara yang kekasih. Tema daripada retret kita ini adalah mengenai tantangan pelayanan di zaman yang berubah cepat. Saya dan saudara adalah sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang merindukan untuk Indonesia, untuk kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Tapi jangan lupa kita punya keturunan, ya, kita punya keluarga, kita punya suami, istri, anak, mantu, cucu. Itu nomor satu. Karena dikatakan pergilah jadikan sekalian bangsa muridku, ya, baik di Yerusalem, di dalam rumah, di Yudea, keluar Samaria dan baru ke ujung bumi. Kalau udah sampai ke ujung bumi, sampai keluarga kita yang baru percaya Yesus, gak afdol namanya. Dan banyak pelayanan-pelayanan yang membuat ada satu anak hamba Tuhan lucu saudara. Dia beresin bajunya, terus dia bawa. Mau bapaknya bingung, lu mau kemana?
gitu. Mau tinggal di gereja. Lalu rumah lu di sini. Ya, mau tinggal aja di gereja. Kenapa? Papa mama kalau di gereja baik, ketawa melulu, manis-manis. Kalau di rumah ngomel sama melulu, kritikin, ngomelin, mesti beginilah, sambil salah lah. Udah biarin tinggal di gereja. Jadi senyum terus, ketawa terus gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak boleh ya. Luar dalam berintegritas namanya. Luar dalam sama, kata-kata kita sama. Anak sekarang lain sama anak dulu. Ya, kalau anak dulu nurut-nurut, anak sekarang kagak, saudara. Ya, ada udah single parent, perempuan, anaknya 2, ya lakinya kawin lagi. Terus anak 2 dari kecil dia udah gedein, baru 1 SMA. Dia pacaran sama 3 SMA. Mamanya bilangin sama dia udah pulang malam, mau di jam 8 malam. Terus dibilangin, kamu baru S1 SMA, jangan pacaran dulu. Nanti kalau udah lulus, kamu boleh pacaran, mama gak larang. Ya, marah. Langsung dia pergi, malam-malam itu juga. Kemana dia pergi? Dia ke rumah pacarnya. Dia gak mau pulang. Mamanya suruh pulang juga dia gak, mama laki itu, mama pacar. Suruh pulang kagak mau pulang. Besoknya dia pergi lagi ke rumah omnya, saudara bapaknya. Dia pergi ke sono. Dia gak mau pulang-pulang, dia gak mau sekolah lagi, gak mau pulang lagi. Ditegur gitu doang. Coba anak sekarang. Kayak begitu. Tapi mamanya, udah dari kecil digedein, udah gede, belum gede bener kan, baru kelas 1 SMA. Udah kayak begitu, udah ngurut dada. Tuh, ya. Tantangan-tantangan tanpa kita sadarin, kita pikir untuk pergi ke sana ke sini, ayo memberitakan Injil, cari jiwa. Ya bagus, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa bagaimana dengan keluarga kita. Ya, dalam Alkitab juga ada ceritanya yang keluarganya juga sangat mengecewakan, ada. Apalagi sekarang pengaruh-pengaruh dari video porno, ya. Anak-anak yang punya handphone tuh biar dari anak-anak kelas SD, kelas 1 udah pinter dia. Cari-cari udah pinter, udah tahu. Ya sekarang emak-emak belajarnya sama cucu. Ya, yang ini bagaimana sih, yang ini bagaimana sih. Pinteran dia ya untuk lihat video porno. Belum lagi LGBT, ya. Belum pedofil, pergaulan bebas, pelecehan seksual, banyak hal yang terjadi menyerang anak-anak muda. Tanpa kita sadari, anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa terjadi seperti itu. Dia anteng lihat, kita pikir dia lagi liatin apa-apa, ternyata apa yang dia lihat? Hati-hati saudara. Ya, itu bisa membuat jauh dari Tuhan. Bisa dia nggak lagi mau dekat kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab juga ada saudara. Di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 5 sampai 6, anaknya si Raja Daud yang namanya Adonia, dia jadi begitu jahat, dia jadi berontak, dia mau merebut tahtanya si Daud yang menjadi raja, ya, dia mau menjadi raja. Pada waktu udah si Daudnya udah tua, udah sakit, mungkin dia pikir udah tua, udah sakit, udah saya aja yang ambil tahta kerajaan itu, ya. Dan bukan itu saja, dia deketin orang-orang kepercayaan daripada si Daud. Dia deketin Yoab, dia deketin Imam Abiatar, kemakan saudara. Untuk apa? Bersekutu dengan si Adonia untuk melawan si Daud. Bayangin. Sebegitu kalau kita dengar gitu ya, sebegitu menyakitkannya kan. Daud udah tua, udah sakit-sakitan. Dia pikir dia nomor 1. Dia yang akan merebut. Dia deketin orang-orang. Coba kalau seandainya ya anak kita seperti begitu. Dan yang luar biasanya di ayat 6 Alkitab katakan si Daud gak pernah tegur si Adonia. Jadi Adonia tuh gak pernah ditegur sama si Daud. Jadi kayak begitu, cuma dikasih fasilitas saja. Mau duit dikasih, mau kesenangan dikasih. Sampai akhirnya gak ditegur, ngelawan dia sama orang tua. Siapa lagi dalam Alkitab ada? Hofni dan Pinehas, anaknya daripada Imam Eli. Ya, di dalam 1 Samuel 2 ayat 12.
Sampai disebut orang dursila karena apa? Dia nggak mengindahkan Tuhan. Perbuatannya jahat, orang bawa persembahan binatang mestinya dibakar dulu, nggak mau dibakar, dia suruh pelayan-pelayannya ambil pahanya atau ambil dadanya, ambil sesukanya dia. Dan bukan itu saja, perempuan-perempuan dia tidurin ya, yang melayani depan kemah pertemuan, Alkitab katakan. Dan Elia itu udah tua. Dan di sini dikatakan lagi Elia tidak menegur anak-anaknya. Kenapa? Karena Elia sibuk di luar. Keluar melayani, bagus. Kurang dekat sama anaknya. Sampai nggak tahu dia anaknya sampai seperti itu. Ya, itu sangat menyedihkan ya kalau kita sebagai orang tua tanpa kita sadari ya, anak-anak kita itu udah nggak dengerin kita. Orang lain bilang, "Oh, kita hebat, bagus. Ya, pelayanan kita hebat. Khotbah kita hebat." Tapi keluarga kita ngenyek. Ada loh saudara di Jawa Tengah, ini lakinya pendeta lagi khotbah, bininya di belakang bisa dia berdiri, dia bilang bohong. Ini kejadian bener loh. Mau bilang bininya gila? Enggak. Rupanya kan ada ya, kita kalau misalnya sembahyang sama Tuhan, udah usah ngajarin orang, bukan buat ini. Salah. Justru kalau kita ngajar, kita memberitakan Injil, khotbah nomor 1 buat ini, buat kita, baru buat orang. Terus gimana jemaatnya? Diam aja tuh. Mungkin dia pikir kali ibu gembalanya udah gila, biarin aja kayak begitu. Bisa seperti itu. Coba ya. Jadi di sini ya cuma malam ini mengingatkan kita gitu. Beresin. Ya. Karena apa? Tuhan suruh juga kita untuk melihat keturunan kita untuk diselamatkan. Ya. Kenapa? Tuhan cinta kita. Kita menjadi contoh dan teladan terutama di dalam rumah. Dan firman Tuhan katakan barang siapa yang percaya, Filipi 1 ayat 29, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus menderita bagi Kristus. Menderitanya dalam apa? Lukas 9:23, setiap orang yang mau mengikut Kristus harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan cuma hari Minggu, tetapi tiap hari. Jadi berarti saudara, tiap hari kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri tentang apa? Mau ngomel, mau jengkel, mau kesel. Tutup mulut. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Penderitaan buat Kristus untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan izinin penderitaan, kesusahan datang dalam hidup kita. Tapi Tuhan janji apa? Tidak melebihi kekuatan kamu. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi kalau penderitaan, kesusahan, pencobaan, ujian datang dalam hidup kita, kita harus menyangkal diri, harus pikul salib yang Tuhan kasih. Ya, untuk apa? Untuk memurnikan iman kita. Untuk betul-betul kita percaya hanya kepada Tuhan, kita fokus hanya kepada Tuhan. Untuk supaya kita menjadi tekun di dalam doa, tekun untuk membaca Alkitab, tekun untuk melakukan firman Allah, apa yang Tuhan mau. Ya, kita tekun. Untuk memurnikan karakter kita. Karakter kita kan seringkali gak baik. Ada kan laki bini berantem kan. Bini udah tantangin. Orang gue udah begini. Gue kagak bisa berubah lagi. Lu mau apa lu? Begitu. Gak boleh. Ya, kita harus berubah. Harus berubah. Karakter kita harus berubah. Watak karakter kita. Kalau kita belum berubah, dikasih masalah terus. Kalau kita cinta duit, kekurangan duit mulu. Jadi berantem mulu gara-gara duit. Saya berharap di sini jangan karena ribut gara-gara duit. Saya selalu bilang sama jemaat saya bilang sama orang pengantin yang saya akan berkati, jangan ribut gara-gara duit. Tuhan gak berkati.
Tapi kalau rukun, Mazmur 133 dikatakan kesanalah Tuhan melemparkan berkat kehidupan selama-lamanya. Saudara, Tuhan pasti berkati. Saya punya pengalaman saudara, waktu saya baru kawin, ya. Pada waktu itu saya udah gak mau kawin nih. Saya pikir ngapain kawin, ya gak enak. Karena ngeliatin mami kan, kalau kawin laki bini ribut, datang ke rumah gitu, pokoknya gak enak. Gak mau juga jadi pendeta, gak mau, ya gak enak jadi pendeta. Ya. Nah terus akhirnya Tuhan panggil saya, mami saya khotbah bagaimana untuk membalas kasih Tuhan yang besar. Yesus sudah mati di kayu salib, juta segala macam. Roh Kudus bekerja sama saya. Akhirnya, aduh ya saya udah dah, saya mau sekolah Alkitab dah, saya mau menjadi hamba Tuhan. Dah seperti itu. Nah terus udah gak mau kawin ya, udah waktu yang udah gak mau kawin, gara-garanya papa mama saya pendeta, tapi berantem. Kalau dia berantem ya, papa saya jelek sifatnya. Mudah-mudahan di sini kagak ada. Dia diem bisa sampai sebulan, bisa 2 bulan. Bininya gak dikasih duit sama sekali, bayangin. Saya mau minta uang sekolah kagak dikasih, ya. Bayangin saudara, jadi jemaat tahu, oh om lagi marah gitu. Jadi jemaat kasih duit sama mami. Nah jadi mami ada duit buat ke pasar, mami ada duit buat bayarin uang sekolah, begitu. Seperti itu. Jadi satu, saya bilang, saya nggak mau kawin, satu. Kedua, saya kagak mau punya laki yang sifatnya kayak papi. Pendeta, suka khotbah, tapi kayak begitu. Ya, jadi saya nggak mau. Udah pacaran ya 7 tahun, baru ketahuan. Udah Cina, udah pendeta, udah punya sidang jemaat ya. Tapi pada waktu mertua lamar, terus dikatakan nanti Februari kawin. Papi nggak kasih, nggak nanti aja katanya gitu. Begitu terus dipending terus. Akhirnya saya bilang kenapa sih papi? Papi laki-laki, dia laki-laki katanya. Papi yang tahu. Pikir kenapa nih, udah Cina sama Cina kan udah kagak lain bangsa begitu kan. Pendeta, udah punya jemaat, kenapa dia kagak kasih gitu. Udah, coba pikir lagi, kalau kawin gak disetujuin, mana enak. Ntar kalau mau pulang berantem kemana, pikir gitu. Ya siapa yang mau berantem mau pulang kemana. Kagak, kalau udah bilang gua kagak, tadi gua udah bilang kagak jangan kawin sama dia kan begitu. Jadi kagak kawin-kawin saudara. Satu saat, setelah tahun ke-7 tuh pas Natalan, saya datang tuh ke Tangerang, ke gerejanya dia. Karena belum kawin, ngapain gua tabean, salaman, saya duduk dia salaman sama jemaatnya. Tahu-tahu anak-anak begini, dia bilang begini, om lagi marah. Sampai melotot mata saya. Kok ini anak kecil-kecil begini tahu pendetanya marah? Ya terus saya deketin, Dede maaf ya dek ya. Kok kamu tahu sih om lagi marah? Iya, om kalau lagi marah om diem, om gak mau khotbah, om gak mau ngomong ngapain, om mau nyong aja katanya. Hah? Dalam hati saya, gawat nih, kayak papi. Wah gak bisa dah. Saya diem, pas pulang waktu dianterin pulang ya, saya diem aja. Malam saya doa, saya gak bisa tidur, saya gak bisa kawin. Itu dia sifatnya seperti kayak papi, saya gak mau kawin. Saya udah janji sama diri saya nggak mau kawin kalau dapetin sifat. Mami sabar. Adeknya udah bilang, tinggalin laki kayak begitu. Ya, buat apa? Udah digituin. Mami bilang enggak, gara-gara udah punya 3 anak. Gitu. Ini kan mau punya anak belum kawin. Besoknya Senin dia datang. Saya kasih rantai kan, mertua kan pakein kalung katanya, dikurungin kayak ayam katanya. Gitu. Terus kasih cincin, saya kasih dia. Nih maafkan ya, nggak ada berantem tuh. Maafkan ya, ini kalungnya, ini cincinnya, saya nggak jadi kawin sama kamu ya. Memang kenapa? Sifat kamu kayak papi, marah dia. Memang saya kayak papi. Papi saya dari Cina, ngomongnya pelok, tapi ganteng. Dia kan kagak, dia ganteng, dia mau ngomongnya bagus begitu, pinter. Emang saya kayak papi? Iya, maafkan. Saya udah janji sama diri saya tidak kawin. Kalau punya sifat kayak papi. Kamu tahu dari mana? Kamu kalau marah katanya kamu diem aja. Tuh anak yang cerita, kamu diem aja. Saya nggak bisa. Daripada nanti bercerai ya, bikin malu. Lebih dari sekarang, saya nggak mau kawin.
saya janji saya nggak kawin. Marah dia, terus dia datang ke mami di meja makan, ini kan ruang tamu, mami di meja makan. Pas sudah di meja makan dia berlutut katanya, kata mami, dia berlutut, dia bilang yang diputusin sama si Hana katanya. Terus mami bilang apa? Ya udah ya pulang ya, nanti tante tanyain katanya. Dituntut sama mami disuruh pulang. Begitu udah pulang saya masuk kamar, mami bilang, kenapa lu? Sifatnya kayak papi Mi. Aku nggak sanggup, mami mau sabar. Enggak, aku nggak mau kawin. Udah. Sekalinya kawin, terus Pak Samuel Budi ya. Samuel Budi setelah istrinya meninggal, setelah setahun istrinya meninggal, dia sakit kanker otak 3 kali di operasi, terus akhirnya mati, sudah setahun mau kawin gitu. Akhirnya dia mau kawin sama saya. Terus dia undang saya khotbah. Saya kan nggak tahu dia undang suruh khotbah, bilang lu sama Cici, dia telepon. Katanya Cici bilang, gue udah bilang iya tuh, lu diundang khotbah sama si Samuel. Deh, Cici yang terima kok, Cici aja. Enggak, lu yang suruh. Katanya, udah. Akhirnya jalanin kan khotbah apa. Pas pulang mau dianterin, kan mau rapat Natal. Udah rapat, saya nggak usah, taunya dianterin. Diajak makan, dia ngoceh apa. Dia bilang sifatnya dia bla bla bla, hobinya dia, udah mati nih orang mau kemana nih gitu kan. Udah. Terus udah akhirnya malamnya saya berdoa, ya Tuhan emang ini jodoh. Udah bekas, ada buntutnya 2. Ada buntutnya 2, umur 9 sama umur 7, anaknya 2 lelaki. Ya ada buntutnya 2. Ini di Jakarta ada film lebih kejam Ibu Tiri dari ibu kota. Bayangin saudara. Puasa saya, bener dari Tuhan nih, mesti kayak begini kawin. Kan udah kagak mau kawin kan, mesti kayak begini kawin gitu. Udah, akhirnya ada damai sejahtera. Udah, pokoknya saya janji, rumah tangga saya kagak boleh ribut. Terus saya pikir lagi, nggak mungkin suruh dia, istri kan mesti nunduk sama suami. Ya, masa saya bilang lu kagak boleh ribut, nggak boleh ini, nggak boleh ribut. Tuhan ingetin ini Lukas 9:23, barang siapa yang mau ikut aku harus menyangkal diri, pikul salib tiap hari. Oh, udah terima, kawin. Udah kagak boleh ribut, ya mau ribut, diam. Nggak dikasih duit, diam. Mami minta duit dong buat kolekte, minta sama mami duit, ya. Mami bawain bla 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 begitu. Sempat susah loh saudara, mau bayar parkir, jadi bilangin ada pendeta di rumah sakit harapan kita sakit katanya, cepetan doain. Bensin di mobil ada, pergi 200 bayar parkir, 200 perak, nggak punya duit, bayangin. Udah masuk, saya diem memang, tapi matanya jelalatan. Kali ketemu duit di jalan, ya kali udah habis doain dikasih duit, nggak dikasih duit. Waduh, gimana nih? Pulang ntar ditanyain kalau di tukang parkir, keluar mobil kan ditanyain di rumah sakit harapan kita kan orang yang jaga ini banyak. Tahu saudara, begitu keluar sepi, kagak ada orang yang jaga di parkir. Keluar aja, begitu udah keluar sampai ke jalan raya saya ya ketawa. Ya suami cuma senyum aja. Saya ketawa, Papa, Tuhan luar biasa. Tukang parkirnya semua dikasih sakit perut, lari dia semuanya ke WC, kita selamat. Cuma sekali-sekalinya tuh yang kayak begitu. Selebihnya karena gak ribut, setiap perlu ada, setiap perlu ada, setiap perlu ada, gak berlebih, cukup aja. Nih kalau sampai sekarang ada yang susah-susah ribut melulu, ya gara-gara duit, cepat-cepat bertobat, jangan ribut, udah diem aja. Ya nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Atau apa tuh Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ku tanggung, ya. Tuhan yang tahu kita. Lalu kalau misalnya ada penderitaan, masalah, pencobaan datang dalam kehidupan kita yang diizinkan oleh Tuhan, bukan saja mengubah karakter kita, sifat kita, untuk kita kembali kepada Bapa, untuk fokus kita hanya kepada Tuhan. Dulu mungkin kalau kita nggak punya duit, minta sama anak, minta sama laki, minta sama jemaat, hati-hati lu saudara. Ya, berharap memberi yang kaya, nggak bisa, nggak boleh. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Siapapun manusia kita terkutuk, nggak boleh.
Tapi Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti tolong. Coba di Lukas 15 anak terhilang. Dia udah minta warisan sama bapaknya, dia udah habisin di luar, dia lapar, dia kerja di kandang babi, ya. Pas dia mau makan makanan babi dia ingat, rumah bapak gua, pegawainya kalau mau makan udah seenak-enaknya aja banyak. Pakaian juga bagus-bagus. Ini udah compang-camping, udah bau babi lagi di sini. Balik pulang. Dia bertindak kan, dia pulang. Coba kalau dia mikir gini, kalau gua pulang bapak gua marahin gua, lalu usir gua. Ceritanya lain kan? Dia nggak mikir begitu. Pokoknya pulang. Ya, di rumah bapak biarin, bilang bukan, jangan jadi anak, jadi pembantu, kagak apa-apa. Yang penting bisa makan. Pakaiannya bagus. Ternyata apa begitu dia pulang? Bapaknya sambut, bapaknya suruh mandi, dikasih baju, tanda identitas sebagai anak-anak Allah yang mewarisi janji-janji Allah. Bapaknya kasih cincin, tanda bapaknya tetap mengasihi. Bapaknya pakaiin sepatu, kasut, tanda proteksi atau perlindungan daripada Tuhan. Lalu bapaknya potongin lembu yang tambun, tanda pemeliharaan dari hal materi atau jasmani untuk anaknya. Luar biasa nggak? Masalah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa? Roma 8:28, untuk kebaikan kita. Untuk memproses kita makin hari makin baik. Kalau kita udah baik, baru kita keluar jadi saksi Tuhan. Jadi teladan bagi orang lain. Karena apa? Zaman sekarang memang dia semuanya itu berubah cepat. Tapi banyak cerita. Mungkin saudara juga dengar, belum pengajaran-pengajaran sesat, belum pendeta-pendeta yang pada kawin, belum lagi saudara kaget bikin KKR, ribuan yang datang malamnya tidur sama pelacur. Coba, aduh saya dengarnya sedih banget. Belum lagi anak-anak kita. Jangan pikir saudara, saya juga pernah ngalamin saudara, anak yang nomor 1 lagi laku. Wah, diundang-undang sampai ke luar negeri. Jadi pembicara di Indonesia, diundang-undang, disanjung-sanjung. Hebat, khotbahnya hebat, jatuh dia. Jadi ada cerita. Udah enggak sekarang, mau bangkit lagi, susah. Hati-hati saudara. Mau bangkit lagi susah. Satu kali saya lagi khotbah, ini anak saya ada nih, 1, 2, 3 ada di sini. Saya bilang Roh Kudus suruh siapa nih yang doa nih dari antara anak ini. Disuruh yang ke 1, udah suruh. Cuma doa habis saya khotbah. Rame, segereja, telepon tuh kan seminggu itu kan bisa 500-600 tuh yang datang tuh dia perniagaan. Hah? Belum disuruh khotbah, baru doa. Seperti itu. Saya bilangin sama anak, ya lihat, nggak mudah untuk bangun lagi, ya. Bagaimana dia sih bilang apa? Dia bilangnya katanya dia di itu apa? Maaf ya ada orang Medan ya di sini ya, dia main itu, ya. Sehingga akhirnya dia berdua doang, makanya ini laki-laki bini-bini yang masih punya laki ya kalau lagi pelayanan temenin, ya. Mulanya dia berdua konseling, ini perempuan janda konseling. Besok-besok dia makan cuma berduaan. Tahu-tahu tuh perempuan begini. Aduh katanya ini cemong, pipinya cemong. Udah rasanya nikmat, lupa daratan ingat lautan. Katanya. Tapi kan kalau dia kagak berjaga-jaga seperti itu. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati lagi kalau perempuan ya. Jangan simpen kepahitannya, jangan kebencian dan jangan ajarin sama anak. Bapak lu tuh, jangan. Ya ada satu kejadian saudara. Terus karena dia simpan kebencian, dia sakit kanker, terus dia mati. Begitu habis kubur, anaknya 2 bilang, "Papa, kata mama, papa tidak boleh tinggal lagi di rumah ini. Papa mesti pergi dari rumah ini." Anaknya ngusir bapaknya, padahal ini anak 2 disekolahin di luar negeri dari duit bapaknya. Itu rumah memang tanahnya tanah keluarga perempuan ya, keluarga mamanya. Tapi yang bangunin itu rumah bapaknya. Aduh,
diusir saudara. Bayangin, pergi. Anaknya jadi pahit gara-gara apa? Mamanya selalu cerita, bapak lu tuh bapak lu. Ya, jadi jangan, ya. Ampuni. Ayub, bagaimana Ayub saudara? Saya kagum sama Ayub. Padahal Ayub udah baik, saleh, takut Tuhan kan. Tuhan tahu dia bisa, dia sanggup kan. Dalam satu hari habis semua kan. Anaknya mati, hartanya mati, kulitnya dia sakit lagi kulitnya. Ya, dalam satu hari bininya bilang kan, kutukin aja Tuhan, mati dah lu. Dia bilang apa Ayub? Lu kayak perempuan gila aja lu. Ada tuh gila, ada tuh di Alkitab. Kayak perempuan gila aja lu. Lu cuma mau yang baiknya, nggak mau yang nggak baiknya. Coba seperti itu. Tetapi luar biasanya, setelah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, dia minta ampun. Tuh sahabat kan datang, kesianan sangkanya, nggak menghibur Ayub, enggak. Tetapi pada waktu Ayub dia berdoa, dia minta ampun dan dia doain untuk sahabat-sahabatnya semua yang membenci dia. Akhirnya apa? Tuhan pulihkan Ayub. Ayub sembuh, kulitnya seperti bayi lagi. Dan Ayub diberikan berkatnya 2 kali lipat. Anaknya jadi 10 lagi, 7 laki 3 perempuan. Ya, saya cuma belum ketemu tuh dari bini yang lama apa bukan nggak tahu. Ya, tapi itu anak yang dilahirkan, dikatakan ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan hartanya 2 kali lipat. Yang luar biasa Tuhan kasih panjang umur 140 tahun. Sampai dia bisa ngelihat sampai keturunan keempat. Dari anak, cucu, cicit, sampai buyut dia bisa lihat. Dia boleh menikmati kebahagiaan. Dan yang luar biasanya itu harta 2 kali lipat. Bukannya dia kerja keras banting tulang, bukan. Tuhan gerakin sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya pada datang nengokin Ayub bawa persembahan. Luar biasa gak Tuhan? Ya, jadi dia kaya ini dari orang, sumbangan orang. Kalau dulu kan kaya memangnya dia kerja. Ini berkat dari Tuhan. 140 tahun Tuhan suruh Ayub nikmati kebahagiaan. Pembelaan Tuhan luar biasa. Jadi malam hari ini kita belajar, kita menjadi orang yang berintegritas di tengah-tengah zaman yang berubah cepat, ya. Anak bisa bikin jengkel kita, kan seringkali kita gitu kan ibu-ibu, aduh gue udah baik sama laki gue udah baik sama anak gue, kenapa masih begini aja? Seizin Tuhan, supaya apa? Jadi makin baik, kita makin baik, jadi teladan. Kita memuliakan nama Tuhan. Ya, karena itu tadi tuh si Adonia sama si Adonia anaknya Daud, terus si Hofni Pinehas anaknya Imam Eli. Tetapi ada yang baik saudara. Yang baik siapa? Timotius baik. Ya, Eunike dan neneknya Lois itu mendidik dari kecil Timotius jadi baik. Ya. Terus siapa lagi? Si Batsheba dia mendidik si Salomo jadi baik. Ya, dia mendidik betul-betul jadi baik. Karena itu kita perlu menabur kasih, ya. Jangan menabur kebencian, menabur kasih dan tetap setia dan selalu ingat ya. Pikiran kita nih, jangan kasih pikiran yang negatif. Tiap hari harus ada apa? Pikiran yang baik ya. Filipi 4 ayat 8 dikatakan segala jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jangan pikir kata orang. Jangan pikir kata laki, kata anak, jangan. Baca firman Tuhan, pikir kata Tuhan. Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Engkau akan jadi kepala, engkau bukan ekor. Engkau adalah orang yang bijaksana. Engkau yang akan memberkati keluargamu dan Tuhan memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak meteraikan firman dalam hati kami. Roh Kudus tolong kami, biar sungguh kami boleh taat firman Allah. Hidup kami menjadi teladan bagi keluarga, gereja dan masyarakat. Tuhan berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bu Pendeta Dr. Hana yang sudah menyampaikan dari tema kita bersama bahwa tantangan pelayanan di dalam zaman sekarang ini, di zaman yang baru, terutama di tengah-tengah keluarga kita. Kita bisa khotbah dengan orang lain, tapi belum tentu juga bisa khotbah dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita. Maka apa yang disampaikan itu menjadi real dalam kehidupan kita, pergumulan kita semua. Dan kita tantangannya bukan di luar sana, tapi di dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di acara pentabisan kepengurusan dari Yamari yang akan dilakukan oleh Bapak Ketua Umum Yamari. Oleh sebab itu, saya panggil nama-nama yang hendak ditabiskan. Yang dari Semarang terlebih dahulu, Ibu Titus, Ibu Yeni, Ibu Vero, Ibu Ratna, Bapak Yanuar beserta Ibu bisa berdiri di sebelah sini. Lalu dari Makassar, Bapak Pendeta Topilus Bun, Ibu Pendeta Christine Fu, Bapak Hadi Kuya. Iya, mohon maaf, saya agak kagok. Bapak Hadiku, mohon maaf. Ibu Wong Kitty, betul? Lalu Ibu Tan Ronaldo, Ibu Esya ya, Ibu Esya, lalu Dr. Gigi Mince, lalu Ibu Ingrid. Dipersilakan dari Makassar, ada di sebelah kanan saya. Dari Semarang dari sebelah kiri. Sudah semuanya Bapak? Oke, dipersilakan. Yang dipanggil dari Makassar ada dua suami istri, Pak Ronaldo dan Ibu Elsie. Terpaksa saya tunggu sampai 8 nggak datang, malah dia WA saya jam 10 baru sampai, dan kami tidak bisa tunggu sampai jam 10. Kenapa kok rubah keretanya ya? Nah, ya, jadi nggak apa-apa. Saya rubah kata-kata tadi dikit, bukan penabisan. Penabisan hanya untuk pendeta. Ini pelantikan pengurus, ya, pelantikan. Kita bersyukur bahwa Semarang sudah lama memang ada pengurus, tapi terus bergantian. Dan selama COVID atau sebelumnya
hanya Bu Yeni dan Pak Yanuar yang lebih memegang Semarang, tapi sekarang dia punya dan Vero ya, satu tim ini kita bersyukur. Lalu Makassar dulu kuat sekali sampai Loknas kedua di Toraja dan sebagainya, tetapi setelah Pak Suryatiro meninggal dan kepengurusan memang diserahkan kepada Pak Hadi, tapi baru kali ini Anjang sana kami ke Makassar, Pak Hadi malah di Shanghai, bukan jalan-jalan, beliau operasi di bawah lidah, tapi kita tetap beranjang sana di sana ya, kira-kira dengan beberapa saudara ini, tetapi ditambah juga Ibu Elda dan sebagainya. Ibu Elda sebenarnya juga bergabung, tapi berhubung dia baru ada sakit, jadi makannya agak susah, pilih-pilih seperti saya sebenarnya. Tapi saya tidak karena makan tidak datang. Ya Ibu Elda, saya izinkan tidak datang, tapi sebenarnya namanya termasuk ya. Jadi ini banyak yang in absentia, gak apa-apa. Kalian, tadi saya sudah pesan supaya membawa buku ini. Silakan diberikan buku masing-masing, yang baru juga boleh. Atau buku kalian balik kalau Jakarta, Makassar dekat, Semarang juga dekat, ngambil bukunya masing-masing. Di halaman 17 yang Karomami 2, semestinya urutan kedua hari ini berkenaan dengan menantikan Pak Ronaldo, tapi saya merasa sayang beliau akhirnya bukan jam 8 tapi jam 10. Jadi kita mulai sekarang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Memang di sini Ibu Ana Budi, tetapi Ibu Ana baru aja membawa firman dan sudah berdoa. Saya terima kasih. Kita berdoa bersama. Bapak Surgawi, hari ini kami mengucap syukur bahwa di bawah Yamari ada 2 kota yang hari ini dilantik kepengurusannya, yaitu Semarang dan Makassar. Kiranya Tuhan berkati mereka satu persatu menjadi satu tim yang kuat untuk menjadi berkat bagi masyarakat di Semarang dan Makassar, khususnya di bidang misi penginjilan dan misi kesehatan. Kami persembahkan kedua kota ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemudian kita baca di Matius 28, itu masih di halaman 17. Yang 16 dan 17 nggak usah dibaca. Kita balik ke halaman 18. Kita hanya membaca untuk misi. Jadi Yamari itu ada 2 pelayanan utama, yaitu misi penginjilan dan misi kesehatan. Nah, untuk penginjilan kita baca bersama Matius 28 ayat 18 sampai 20. Semua membaca bersama ya. Dari maksud saya dari 2 kota ini. 1, 2, 3. Dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa
di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kalian senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu bacaan kedua mengenai pelayanan kesehatan, kita hanya baca ayat 34, 35, 36 dan 40. Yang 40 jemaat juga ikut membacanya, ya. Jemaat hanya ikut peserta hanya ikut membaca ayat ke-40. Ayat 34 dimulai, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa itu, dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 40 bersama. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dan dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sedikit penjelasan saja. Saya ambil Matius 28 untuk misi penginjilan. Tuhan Yesus memang perintah amanat agung ada di sana. Karena itu supaya pengurus kota juga mengikuti langkah program dari pusat, yaitu melakukan dua hal ini, penginjilan terlebih dahulu. Nah, di bidang penginjilan kebetulan dari BPL hadir ketuanya, yaitu Bapak Pendeta Dedi Madong, sarjana hukum. Silakan berdiri. Beliau adalah ketua kita di bidang misi. Ini supaya dikenal oleh Semarang dan Makassar. Dan program yang mendatang setelah hari ini, setelah di Semarang ini, di Jakarta 1 November akan ada konferensi misi nasional yang kedua. Tahun yang lalu sudah pertama. Yang pertama walaupun ditulis nasional, tapi rupanya Semarang dan Makassar belum ada ikut. Demikian juga kota Surabaya, Rangkas Bitung, dan lain-lainnya, Solo, dan Purbalingga, Samarinda. Sayang Samarinda hari ini nggak hadir. Karena itu saya anjurkan yang sudah ada pengurusnya dan sekarang yang akan dilantik, minimal pengurus berusaha. Saya tidak berani mengatakan diwajibkan, ya. Diwajibkan itu saya bukan Tuhan. Berusaha untuk hadir. Memang berat untuk Makassar. Kali ini saja hanya tiket mungkin 3 juta, ya. Jadi saya nggak berani, ya. Nanti kalau sudah ada kereta api di bawah laut, baru kita bisa naik kereta api. Di China ada. Jadi saya nggak berani, tapi mungkin ketua dan beberapa saudara bisa ikut. Dan saya harapkan minimal beberapa. Tapi Semarang nggak ada penawaran, ya, dekat dengan kereta api aja paling berapa jam ke Jakarta, apalagi pesawat. Jadi di kota-kota lain juga saya anjurkan.
Nah, untuk bidang kesehatan, memang saya ambil perikop ini itu seluruhnya mengenai pelayanan diakonia. Tapi ada satu yang penting, ketika aku sakit, engkau melawat aku. Dan pelawatan orang sakit sudah kita mulai sejak tahun 94 di Singapura. Yang dibentuk pengurus ini namanya MHM, Marturia Hospital Ministry, tapi di bawah Yamari. Juga oleh Pak Yunus Suhadi bersama saya, tapi dibantu oleh Ibu Rita Suhadi. Silakan Ibu Rita berdiri duduk di mana? Ibu Rita silakan berdiri. Ya, itu Ibu Rita di belakang. Dia orangnya suka di belakang, padahal orangnya orang garis depan. Jadi bersama istri saya, tapi nggak usah berdiri. Dia berdirinya susah seperti saya. Kalau di kursi agak pendek, apalagi kursi yang empuk, berdirinya susah. Maka saya pilih kursi yang kayu itu lebih gampang. Nah, untuk ini di BPL juga ada ketua bidang kesehatan, yaitu Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Silakan berdiri. Beliau di puskesmas cukup lama, kemudian pensiun, kemudian punya praktek sendiri, tapi menjadi penasihat kesehatannya Yamari. Tidak terbatas Jakarta. Saudara kalau mau tanya dia, jam 2 malam telepon pun dilayani. Percaya nggak percaya? Betul nggak Pak? Jadi juga penasihat pribadi saya. Saya kalau bikin scan atau MRI atau PET scan nggak jelas, karena bahasa Inggris saya untuk kesehatan terbatas, saya kirim dia. Dia minta 1 hari baru jawab. Kenapa? Dia mau pelajari suku-suku. Saya belum pernah kenal dokter seperti Andreas. Jadi di Yamari ada 2 Andreas khususnya. 1 pendeta, 1 dokter. Ya. Nah, disaksikan oleh 2 ketua bidang, tetapi juga disaksikan oleh seluruh anggota BPL yang hadir. Khususnya Ibu Hana Budi, silakan berdiri. Pak Mulyadi, silakan berdiri. Semua dari anggota BPL. Ibu Vera juga. Siapa lagi anggota BPL yang hadir? Silakan maju ke depan kalian. Ikut menyaksikan, ikut menumpangkan tangan, tapi tidak usah satu persatu. Ya, silakan. Di sini aja, di depan saya. Di depan saya, di tengah. Oh, Pak Barto juga pendeta. Ya. Ibu Vera sekalipun bukan pendeta juga boleh. Oh, Bu Maria. Bapak Anton sendiri. Pak Joni Rahmanto, Sekko. Saya bersyukur kali ini cukup banyak anggota BPL yang ikut hadir. Kalian menghadap mereka. Sama Ibu Ida. Nah, sekarang dimulai dari Semarang dulu ya. Kalian baca nomor 5 dari halaman 18. Pernyataan kesediaan melayani. Yang Makassar jangan dibaca, tapi MHM Yamari Semarang. Siap? Saya nggak ikut. Kalian yang mau dilantik yang baca sampai kata-kata amin itu ya. 1, sudah dapat semua Semarang? Yang ada pernyataan nomor 5. Nah, itu 5 ya. 1,
1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sekarang giliran Makassar baca yang sama, mulai dari nomor 5 sampai amin. 1, 2, baca. Amin. Sekarang Bapak Pendeta Dedi yang doa, tapi para BPL angkat tanganmu seakan-akan memberkati mereka. Ya, saya juga ikut. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama, menumpangkan tangan kepada hamba-hambanya. Sama-sama kita menumpangkan tangan. Bapa Surgawi, Allah Khaliknya langit dan bumi, kami bersyukur ya Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang Kau sayangi, yang ada di depan kami ini Tuhan. Menjadi pengurus pelayan Tuhan untuk di kota di mana Tuhan tempatkan mereka. Kota Semarang, Kota Makassar. Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas mereka. Pengurapan-Mu yang baru turun atas mereka. Engkau memperlengkapi mereka, mengutus mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat di kota di mana mereka ditempatkan. Oh haleluya, mereka menjadi Injil yang terbuka bagi banyak orang. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kehidupan mereka. Banyak mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka melangkah ke rumah sakit, ketika mereka melangkah ke masyarakat, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, perlengkapi mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dijauhkan mereka dari serangan roh jahat, serangan balik iblis. Dijauhkan mereka dari sakit penyakit. Dijauhkan mereka dari niat jahat manusia. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Perlengkapi terus mereka, perlengkapi terus mereka dengan pengurapan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
saudara-saudara, peserta silakan berdiri, memberi tepuk tangan, menyatakan kalian menyambut mereka masuk dalam Yamari sebagai pimpinan di Makassar dan pimpinan di Semarang. Waktu saya kembalikan kepada Pak Anton. Bapak Ibu, kita akan mendengar pengumuman dari Pak Yanuar, dipersilakan. Maria, ini kok ada dua? Mau nyanyi lagi? Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang ada di Kota Semarang. Ya, semoga mempunyai hati yang senang, dan kami sangat berbahagia sekali Bapak Ibu bisa turut hadir dan datang pada acara malam hari ini, Retreat Nasional Yamari yang ke-11. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah tolong diperhatikan jam-jam sesi acara di hari kedua. Bapak Ibu bisa terima di dalam buku acara, Bapak Ibu bisa lihat dan diperhatikan jam-jam sesi acaranya untuk besok pagi. Perhatikan juga untuk lokasi tempat makan, karena ada dua di sini dan di Platinum. Ya, dilihat Platinum di bawah ya. Diulang. Untuk makan pagi, Bapak Ibu bisa di Platinum Resto di bawah, lantai 1 ya, di belakang ya. Bapak Ibu bisa perhatikan ada jamnya di situ, jam 6 sampai setengah 8. Kalau bisa di jam-jam itu jangan sampai kelebihan, jam 8 baru bangun ya sudah agak terlambat. Makan pagi di situ. Bapak Ibu bisa datang langsung dari kamar menuju ke Platinum Resto. Untuk kostum atau dress code-nya, untuk panitia atasan putih, bawahan hitam, dan Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kostum yang ada. Besok akan diadakan di sini lagi di Ballroom Mutiara. Untuk sesi pertama nanti ada seminar tentang misi bersama Bapak Pendeta YDD Amadong, SHMH. Setelah itu kita ada coffee break di tempat sini. Setelah itu dilanjut dengan sesi kesehatan dan sesi tanya jawab bersama Dr. Edmond Rukmana Wikanta, MSI Med SPB Sub SP On K. Titelnya banyak sekali ya, dan lain-lain gitu ya, banyak sekali ya. Terus yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu yang sedang sakit atau mau berkonsultasi bisa segera berkonsultasi bersama dengan Dr. Andreas Sanusi, Bapak Dr. Andreas Sanusi sebagai koordinator dari ketua kesehatan kita. Bapak bisa konsultasi secara langsung. Bapak Dr. Andreas Sanusi, Dr. Gigi Yusuf B. Ishak, dan Dr. Gigi Mince Tengkawan. Jika ada yang sakit, segera dapat menghubungi panitia. Jadi Bapak Ibu yang kurang sehat, ada sesuatu yang perlu dibantu, ditolong, untuk segera menghubungi panitia yang malam hari ini mengenakan baju merah. Ada di belakang, nanti Bapak Ibu bisa minta penjelasannya, mau berobat atau bagaimana, bisa menginformasikan kepada kami panitia. Demikian.